Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Perancangan Skema Metadata. Saya Samsi Gunawan Iwo dengan NIM 23650132 sebagai pemateri pertama. Baik, kita masuk ke materi pertama. Apa itu skema metadata? Skema metadata adalah struktur atau kerangka yang digunakan untuk mengatur elemen metadata, tipe data, dan aturan pengisian agar informasi aset digital tersusun rapi, konsisten, dan mudah dikelola. Metadata penting dalam pengelolaan aset digital, dan skema ini diperlukan agar metadata tersusun rapi serta konsisten. Kemudian tujuan skema metadata. Yang pertama itu untuk menyeragamkan struktur dan format metadata agar informasi aset digital konsisten. Yang kedua, mempermudah proses pencarian, pengelompokan, dan pengelolaan aset digital. Yang ketiga itu untuk mendukung efisiensi kerja serta integrasi dalam sistem digital aset manajemen. Baik, sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan di slide keempat ada manfaat skema metadata. Di sini ada 4 poin. Poin pertama sini mempermudah pencarian aset digital. Aset dapat ditemukan lebih cepat melalui metadata yang terstruktur. Poin kedua di sini menjaga konsistensi metadata. Informasi aset ditulis dengan format yang sama dan rapi. Poin ketiga sini mengurangi kesalahan dan duplikasi data. Aturan pengisian mencegah metadata yang tidak sesuai. Poin keempat di sini meningkatkan efisiensi pengelolaan aset. Proses penyimpanan dan penggunaan aset menjadi lebih efektif. Baik, kita masuk ke poin kelima. Di sini komponen skema metadata. Ada 4 poin juga. Poin pertama di sini elemen metadata. Bagian informasi yang digunakan untuk menjelaskan aset digital seperti judul, deskripsi, dan pembuat. Poin kedua di sini tipe data. Menentukan jenis data dari setiap elemen metadata, misalnya teks, tanggal, angka, atau pilihan. Poin kedua di sini ada aturan pengisian. Menentukan jenis data dari setiap elemen metadata, misalnya teks, tanggal, angka, atau pilihan juga. Poin keempat di sini standar metadata. Acuan yang digunakan agar metadata dapat digunakan dan dipahami oleh berbagai sistem. Di sini saya akan masuk di contoh elemen metadata, yaitu judul, nama atau identitas utama dari aset digital. Kemudian deskripsi, penjelasan singkat mengenai isi aset. Kemudian pembuat, orang atau pihak yang membuat aset digital. Kemudian tanggal pembuatan, yaitu waktu aset digital dibuat atau diunggah. Kemudian format file, yaitu jenis file aset digital seperti JPG, PNG, atau PDF. Kemudian hak cipta, yaitu informasi kepemilikan dan penggunaan aset digital. Oke, langsung ke slide 7, yaitu contoh skema metadata aset digital, yaitu judul aset, nama atau identitas utama yang digunakan untuk mengenali aset digital. Kemudian deskripsi, penjelasan singkat mengenai isi atau konteks dari aset digital. Kemudian nama pembuat, yaitu orang atau pihak yang membuat atau bertanggung jawab atas aset digital. Kemudian tanggal pembuatan, yaitu informasi waktu saat aset digital dibuat atau diunggah. Kemudian format file, yaitu jenis format aset digital seperti JPG, PNG, PDF, atau MP4. Kemudian resolusi atau ukuran file, informasi teknis yang menunjukkan kualitas atau ukuran aset digital. Selanjutnya hak cipta, yaitu keterangan kepemilikan dan aturan penggunaan aset digital. Dan yang terakhir kata kunci atau tag.
digunakan untuk membantu pencarian dan pengelompokan aset digital. Iya, saya akan melanjutkan. Standar metadata. Standar metadata ada 4, yaitu 1. Di Public Core, standar metadata yang bersifat umum dan sederhana digunakan untuk berbagai jenis aset digital seperti dokumen, gambar, dan video. Public Core membantu pertemukan data antar sistem. 2. IPTC, standar metadata yang banyak digunakan pada foto dan media jurnalistik. IPTC menyimpan informasi seperti judul deskripsi, lokasi, dan nama fotografer. 3. EXIF, standar metadata teknis yang otomatis tersimpan pada file gambar. EXIF berisi informasi kamera, pengambilan gambar, dan tanggal pemotretan. 4. XMP, standar metadata yang berfleksibel dan dapat diperluas. XMP sering digunakan untuk mengintegrasi metadata di berbagai aplikasi dan format file. Ya, kesimpulan, perencanaan skema metadata merupakan proses penting dalam pengelolaan aset digital. Perencanaan skema metadata merupakan proses penting dalam pengelolaan aset digital. 3. Skema metadata membantu pengaturan elemen, tipe data, dan aturan pengisian metadata secara terstruktur.